Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Arisna dengan NPM 2213053242 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang skenario pembelajaran yang telah saya buat. Lalu, saya akan memberikan video pembelajaran dan memberikan contoh salah satu produk sederhana dari materi pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai skenario pembelajaran terlebih dahulu. Nah, skenario pembelajaran yang saya buat ini, materinya yaitu pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis dengan pendekatan STEM atau Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Baik, langsung saja ke elemen keterampilan berpikir kritis. Yang pertama yaitu ada fokus. Keterangannya untuk memperkenalkan beberapa situasi, pendidik harus mengerti tentang apa yang harus didiskusikan, poin utama, masalah apa yang harus ditanyakan, atau apa yang harus dikatakan. Ennis mendefinisikannya sebagai fokus biasanya adalah kesimpulan. Lalu aspek interdisiplinirnya adalah disiplin IPA, yaitu sesuai dengan topik pembelajaran. Dan bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu pendidik menyampaikan bahwa pembelajaran ini peserta didik akan mempelajari tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan komponen STEM-nya yaitu Science. Lalu ada elemen keterampilan berpikir kritis yang kedua yaitu Situation. Keterangannya, ketika proses berpikir fokus pada kepercayaan dan merupakan proses pengambilan keputusan, maka perlu didukung dengan situasi yang mencakup atau melibatkan orang lain, pihak lain, lingkungan ada di dalamnya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Ini bukan hanya aktivitas berpikir, tetapi juga arti dari apa yang harus dipegang dan dinilai oleh pemikir. Lalu aspek interdisiplinirnya yaitu disiplin IPA dan Bahasa Indonesia. Disiplin IPA yaitu pengaruh kalor, lalu untuk disiplin Bahasa Indonesia itu teks bacaan. Bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, pendidik membimbing peserta didik untuk mengungkapkan pengalaman dengan salah satu contoh pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda untuk dijadikan titik awal memulai pembelajaran. Dan yang kedua, pendidik memberi penjelasan mengenai macam-macam beserta contohnya perubahan wujud benda di kehidupan sehari-hari, seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Lalu ada yang ketiga yaitu pendidik dapat mengarahkan untuk memulainya pembelajaran dengan media berupa gambar kompor. Penyampaiannya sebagai berikut. Apakah kalian mengetahui benda apa ini? Lalu siapa yang memiliki kompor di rumah? Lalu yang keempat, pendidik kemudian meminta salah satu siswa untuk mengemukakan informasi yang mereka ketahui tentang kompor. Yang kelima yaitu pendidik bertanya, apakah kompor merupakan contoh benda yang dapat menghasilkan kalor? Lalu yang keenam, peserta didik menuliskan jawabannya di kertas, kemudian mengemukakan di jawabannya. Selanjutnya yang ketujuh, pendidik membimbing peserta didik untuk mengaitkannya dengan pengaruh kalor di kehidupan sehari-hari seperti siapa yang tahu apa pengaruh perubahan wujud benda di kehidupan sehari-hari. Nah, bentuk kegiatan pembelajaran ini yang merupakan komponen STEM dari Science dan Teknologi. Lanjut, yang ketiga yaitu elemen keterampilan berpikir kritis yang ketiga adalah clarity. Keterangannya adalah hal terpenting dalam sebuah tulisan dan pengajaran adalah kejelasan dari apa yang pendidik katakan. Pendidik harus mengerti apa yang harus dikatakan dan orang lain mengerti apa yang pendidik katakan. Dengan menyampaikan pesan yang jelas dan eksplisit, pendidik akan menghindari ambiguitas. Lalu aspek interdisiplinirnya yaitu disiplin IPA, pengaruh kalor dalam perubahan suhu dan wujud benda. Bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu pendidik meminta peserta didik untuk memperhatikan percobaan tentang pembuatan produk sederhana.
proses perubahan wujud benda dalam menggunakan pemanasan margarin dan es batu oleh pendidik. Yang kedua, pendidik menjelaskan terkait alat dan bahan yang diperlukan, yaitu lilin, es batu, korek api, margarin, dan sendok logam. Dilanjutkan dengan pendidik menjelaskan langkah-langkah dalam percobaan tersebut, yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu hidupkan lilin dengan korek api, lalu tuangkan margarin secukupnya pada sendok logam, panaskan sendok bersih margarin di atas lilin yang sudah nyala dengan korek api, lalu lakukan hal yang sama terhadap es batu. Amati apa yang terjadi pada es batu dan margarin. Nah, apakah terdapat perubahan suhu dan wujud benda pada percobaan tersebut? Lalu yang ketiga, berdasarkan percobaan yang telah kita amati tadi, sudahkah kalian tahu bahwa kalor dapat merubah suhu dan wujud benda? Dan yang keempat, pendidik membimbing peserta didik untuk mendeskripsikan percobaan yang telah dilakukan. Seperti, jadi ketika margarin dan es batu dipanaskan akan mencair ya perlahan-lahan. Betul tidak anak-anak? Lalu hal itu terjadi karena adanya perubahan suhu, di mana yang semulanya margarin dan es batu bersuhu rendah berubah menjadi ke suhu tinggi. Itu menunjukkan bahwa pengaruh kalor dalam kehidupan dapat mengubah suhu dan wujud benda. Bentuk kegiatan ini adalah komponen STEM-nya, yaitu engineering. Lanjut, elemen keterampilan berpikir kritis yang keempat yaitu reasons. Keterangannya yaitu untuk mendukung kesimpulan, kita harus memiliki alasan pendukung dan memutuskan alasan yang dapat diterima. Ini tercapai sebelum kita menghargai argumen. Lalu aspek interdisiplinernya yaitu disiplin IPA dan disiplin Bahasa Indonesia. Dan untuk bentuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama, pendidik membimbing peserta didik untuk menjelaskan proses yang terjadi dalam percobaan tersebut, selain perubahan suhu dari rendah ke tinggi. Yang kedua, pendidik menegaskan kembali terkait proses dan perubahan apa yang terjadi dalam percobaan tersebut, selain percobaan suhu dan wujud benda. Proses yang terjadi pada margarin dan es batu disebabkan oleh api dikelilingi sendok logam sehingga membuat margarin dan es batu secara perlahan mencair. Margarin dan es batu yang mencair membuat perubahan wujud benda. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda di kehidupan sehari-hari. Bentuk kegiatan pembelajaran ini adalah komponen STEM-nya yaitu science. Lanjut, elemen keterampilan berpikir kritis, yaitu yang kelima ada inference. Keterangannya menilai kesimpulan berbeda dengan penilai alasan. Pendidik harus menilai yang dapat diterima dan cukup untuk membuat keputusan. Namun, inferensi mendapat ambiguitas lebih dari satu makna. Seperti kata Ennis, kadang-kadang kata inferensi digunakan untuk berarti kesimpulan. Sehingga kesimpulan dari argumen kemudian akan menjadi inferensi. Proses membuat kesimpulan berdasarkan pada argumen yang sesuai berdasarkan pada investigasi dan bukti-bukti yang sudah didapatkan. Dan aspek interdisipliner dari inference ini adalah disiplin IPA dan disiplin matematika. Bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, pendidik menyimpulkan bahwa semakin panas yang dihantarkan oleh sendok logam membuat margarin dan es batu semakin mencair, karena panas adalah faktor utama yang membuat benda padat berubah menjadi benda cair. Yang kedua, pendidik beserta siswa mengevaluasi terhadap hasil percobaan yang telah dipelajari. Dan yang ketiga, siswa diminta membuat grafik suhu dan wujud benda sesuai hasil percobaan mereka. Komponen STEM-nya dari elemen keterampilan berpikir kritis inference adalah matematik. Dan yang terakhir yaitu elemen keterampilan berpikir kritis yang keenam, overview. Keterangannya yaitu dalam tinjauan umum, pendidik memverifikasi tentang apa yang harus dipikirkan. Aspek interdisiplinernya yaitu disiplin IPA. Bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu pendidik meninjau kembali konsep materi pembelajaran mulai dari akar permasalahan, deskripsi materi, penalaran konsep materi, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari sampai kepada simpulan. Lalu pendidik memperkuat konsep materi pembelajaran tersebut dengan membuat cerita atau kalimat yang digunakan untuk membuat produk sederhana berdasarkan konsep tersebut, yaitu melakukan percobaan atau eksperimen menggunakan margarin dan es batu sebagai bahan membuktikan kalor mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Dan selanjutnya peserta didik mampu membuat cerita berdasarkan gambar dalam teks pengaruh kalor terhadap kehidupan atau benda yang ada di lingkungan sekitarnya. Pendidik meminta peserta didik menuliskannya dalam buku tugasnya.
Selanjutnya, peserta didik juga diminta bernyanyi bersama-sama, bernyanyi lagu yang berjudul Perubahan Wujud Benda. Dan komponen STEM-nya ini adalah engineering. Baik, itu saja skenario yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan ke video pembelajaran pengaruh kolor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Baiklah adik-adik, ada pun materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang panas atau calor. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang suhu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang perubahan suhu benda akibat calor. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang perubahan wujud benda akibat calor. Kita memasuki materi pertama, yaitu tentang panas atau calor. Nah, adik-adik semua, pasti kalian pernah berjalan di bawah teriknya sinar matahari kan? Kira-kira apa yang kalian rasakan ketika berjalan di bawah teriknya sinar matahari tersebut? Tentunya tubuh kalian merasakan panas bukan? Nah, panas yang kalian rasakan itu berasal dari matahari. Panas juga disebut dengan kalor. Nah, tahukah kalian apa saja sumber kalor atau sumber panas yang ada di sekitar kalian? Adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa sumber panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas atau kalor. Nah, adapun sumber panas yang ada di lingkungan kita, yaitu yang pertama, ada matahari. Kemudian yang kedua, ada api unggun. Yang ketiga, ada kompor menyala. Yang keempat, ada panas bumi. Dan yang kelima, ada korek api menyala. Dan masih banyak lagi sumber-sumber panas yang lainnya di sekitar kita. Kemudian, materi selanjutnya kita akan membahas tentang suhu. Suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya benda. Nah, adik-adik, tinggi rendahnya suhu secara tepat dapat diukur menggunakan termometer. Suhu dapat dinyatakan dalam 3 satuan, yaitu yang pertama ada satuan derajat Celcius, kemudian yang kedua dalam satuan derajat Fahrenheit, dan yang ketiga dalam derajat Kelvin. Nah, satuan yang umum digunakan di Indonesia, negara kita, adalah derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perpindahan panas. Nah, adik-adik, jika tubuh kalian lama-kelamaan berada di dekat api, maka tubuh kalian akan terasa panas. Peristiwa ini menunjukkan bahwa panas atau kalor dapat berpindah. Panas berpindah karena adanya perpindahan suhu antara dua benda atau lebih. Nah, perlu kalian ketahui bahwa panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu yang pertama yaitu dengan cara konduksi atau hantaran, lalu yang kedua dengan cara konveksi atau aliran, dan yang ketiga dengan cara radiasi atau pancaran. Nah, kira-kira dari ketiga itu apa ya perbedaannya? Jadi, yang pertama konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Contoh, yaitu ujung batang logam akan terasa panas jika ujung yang lainnya dipanaskan. Kemudian yang kedua, ada konveksi. Adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantara. Contohnya yaitu ketika memanaskan air di atas kompor yang menyala, maka panci yang kita panaskan itu akan panas pula karena akan mendapatkan zat perantara. Lalu yang ketiga, radiasi adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Contohnya yaitu panas api unggun dapat dirasakan oleh tubuh kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan suhu benda akibat kalor. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa kalor atau panas dapat mempengaruhi suhu suatu benda. Nah, benda yang menerima panas maka akan mengalami peningkatan suhu, sedangkan benda yang melepas panas akan mengalami penurunan suhu. Nah, adik-adik semua, berikut ini yang merupakan percobaan pengaruh kalor terhadap suhu benda. Kalian bisa perhatikan pada gambar ini. Termometer ini menunjukkan suhu yang rendah ketika digunakan mengukur suhu es batu. Jadi, kalian bisa perhatikan suhunya sampai di sini. Nah, apabila es batu ini dipanaskan, akan berubah menjadi air. Kemudian, apabila air ini kita panaskan, maka suhunya akan meningkat. Jadi, kalian bisa perhatikan suhu pada air panas ini meningkat sampai di sini ya. Ini merupakan api yang digunakan untuk memanaskan air ini.
Nah, adik-adik, percobaan ini menunjukkan bahwa kalor atau panas dapat mempengaruhi suhu benda. Kemudian kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan wujud benda akibat kalor. Nah, berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3 wujud. Yang pertama, ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, setiap wujud benda memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang pertama, ada benda padat. Contoh dari benda padat yaitu ada kayu, batu, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian contoh benda cair yaitu ada air, minyak, dan lain sebagainya. Lalu contoh pada benda gas yaitu ada oksigen dan gas karbon dioksida. Nah, perlu kalian ketahui bahwa wujud suatu benda dapat berbeda dengan wujud benda yang lainnya. Wujud suatu benda dapat berubah karena pengaruh kalor atau panas. Suatu benda dapat berubah wujud karena menerima panas ataupun melepaskan panas. Meskipun terdapat 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Nah, adik-adik, kita akan belajar nih tentang perubahan wujud benda. Sebelum itu, kita mengenal macam-macam perubahan wujud benda. Di antara kalian, apakah ada yang tahu apa itu perubahan wujud? Jadi, perubahan wujud benda ini adalah suatu proses berubahnya wujud suatu benda menjadi wujud benda yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan energi kalor yang biasanya terjadi akibat pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Berikutnya, kita akan mengetahui 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu yang pertama ada mencair, kemudian yang kedua ada membeku, yang ketiga ada mengembun, yang keempat ada menguap, yang kelima ada menyublim, dan yang keenam ada mengkristal atau deposisi. Nah, apakah yang dimaksud dari keenam perubahan wujud ini ya? Dan contohnya kira-kira seperti apa ya? Mari kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama, yaitu perubahan wujud mencair. Perubahan wujud mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair atau padat ke cair. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Adapun contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, mencairnya es batu ketika kita letakkan di tempat yang terbuka. Kemudian contoh yang kedua, yaitu mencairnya atau melelehnya mentega ketika kita panaskan. Nah, itu merupakan contoh peristiwa mencair dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perubahan wujud yang kedua, yaitu membeku. Perubahan wujud membeku merupakan perubahan wujud zat mencair menjadi padat atau cair ke padat. Nah, peristiwa ini melepaskan energi panas. Adapun contoh peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada air jika kita dinginkan atau kita letakkan di dalam kulkas atau freezer, maka lama-kelamaan air tersebut akan menjadi beku hingga menjadi es batu. Kemudian selanjutnya, perubahan wujud menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas atau cair ke gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Nah, adapun contoh peristiwa dari menguap dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita memanaskan air. Air yang kita panaskan apabila didiamkan, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis karena air tersebut menguap. Selanjutnya contoh yang kedua, yaitu ketika kita menjemur pakaian yang basah. Pakaian yang basah lama-kelamaan ketika kita jemur di bawah teriknya sinar matahari yang berada di pakaian tersebut akan menguap jika terkena panas. Nah, itulah contoh peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu perubahan wujud mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair atau gas ke cair. Peristiwa ini merupakan peristiwa melepaskan energi panas. Adapun contoh mengembun dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita meletakkan es batu di dalam gelas, kemudian kita biarkan, maka lama-kelamaan akan terjadi pengembunan yang ada di dinding-dinding gelas tersebut. Tandanya yaitu timbulnya bintik-bintik air di luar gelas.
Lalu perubahan wujud selanjutnya yaitu ada perubahan wujud menyublim. Nah, perubahan wujud menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas atau padat ke gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Adapun contoh menyublim dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita meletakkan kapur barus di dalam lemari, kapur barus yang kita letakkan di dalam ruangan terbuka, lama-kelamaan akan habis dan berubah menjadi gas yang harum. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa menyublim. Lalu perubahan wujud yang terakhir yaitu perubahan wujud mengkristal. Mengkristal merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat atau gas ke padat. Peristiwa ini merupakan peristiwa melepas energi panas. Nah, ada pun contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu timbulnya bunga es pada dinding freezer atau pada dinding lemari es. Nah, bunga es tersebut berbentuk kristal ya. Nah, jika kalian perhatikan ada butiran-butiran di es freezer, itu berarti merupakan contoh peristiwa mengkristal. Lalu untuk contoh mengkristal selanjutnya yaitu terbentuknya salju akibat uap air. Nah, itulah tadi contoh dari peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mempermudah kalian belajar perubahan wujud benda, berikut ini aku ada rangkuman berupa segitiga bahan wujud. Yang pertama ada benda padat, kemudian ada benda gas, dan yang ketiga ada benda cair. Nah, kalian bisa perhatikan tanda panahnya. Jika berbentuk seperti ini, artinya perubahan wujudnya berasal dari padat menjadi cair. Nah, perubahan wujudnya disebut dengan mencair. Kemudian selanjutnya, perubahan wujud dari cair ke padat disebut dengan membeku. Selanjutnya, perubahan wujud dari padat ke gas disebut dengan menyublim. Sedangkan perubahan wujud dari gas ke padat disebut dengan mengkristal. Selanjutnya, perubahan wujud dari cair ke gas disebut dengan menguap. Sedangkan perubahan wujud dari gas ke cair disebut dengan mengembun. Nah, kalian perhatikan apabila tanda panahnya berwarna kuning, berarti melepas panas. Sedangkan apabila tanda panahnya berwarna hitam, artinya menerima panas. Kalian bisa hafalkan segitiga perubahan wujud ini ya, untuk mempermudah kalian mengingat. Selanjutnya, sebelum menutup pembelajaran kali ini, kita akan bernyanyi bersama-sama dulu yuk. Lagunya berjudul Perubahan Wujud Benda. Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun, padat jadi gas disebut menyublim, gas jadi padat disebut mengkristal. Kita akan melakukan percobaan produk sederhana yaitu pengaruh kalor terhadap wujud benda, yaitu alat dan bahannya ada sendok logam, margarin, es batu, korek api, dan juga lilin. Selanjutnya siapkan 2 buah lilin dan kita panaskan menggunakan korek api. Dapat dilihat semula lilin merupakan benda padat dan dipanaskan menggunakan korek api berubah menjadi benda cair karena lilin meleleh dan mengeluarkan bentuk cairan. Hal ini menunjukkan bahwa benda padat berubah menjadi benda cair disebut dengan perubahan wujud benda mencair. Kemudian selanjutnya kita siapkan 2 buah sendok logam untuk margarin dan juga untuk es batu.
dapat terlihat bahwa es batu yang dipanaskan berubah menjadi air. Lalu, lama-kelamaan ia akan menguap dan mengeluarkan uap. Itu disebut dengan perubahan wujud benda menguap. Dan ini adalah tampilan dari perubahan wujud benda mencair. Margarin dan juga es batu berubah yang semula bentuk padat menjadi mencair. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang Kakak Putri jelaskan dan sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.